Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wisriani. Saya mahasiswi PGSD Unisam semester 3. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, yaitu Ibu Rapita Aprilia SPDMPD selaku dosen pengampu strategi pembelajaran. Nomor 1, jelaskan prinsip belajar. Prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak, dan sumber motivasi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik antara pendidik dengan peserta didik. Prinsip ini dijadikan sebagai dasar dalam upaya pembelajaran, baik bagi siswa maupun bagi guru dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Soal nomor 2, menjelaskan pendekatan strategi, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran edukatif, atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery dan inquiry serta strategi pembelajaran edukatif. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Yang ketiga, teknik. Teknik adalah cara melakukan yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Misalnya, cara yang bagaimana harus dilakukan agar metode ceramah yang dilakukan berjalan efisien dan efisien. Dengan demikian, sebelum seorang melakukan proses ceramah, sebaiknya memperhatikan kondisi dan situasi dari tempat. Soal nomor 3, menjelaskan faktor penentu dalam pemilihan strategi pembelajaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan strategi belajar mengajar. Yang pertama, ada karakteristik peserta didik. 1. Kematangan mental dan kecakapan intelektual seseorang peserta didik. 2. Kondisi fisik dan kecakapan motorik. 3. Umur dari peserta didik. Dan 4. Jenis kelamin. Yang kedua, kompetensi dasar yang diharapkan. Kompetensi dasar adalah pernyataan minimal atau memadai tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau sub-aspek mata pelajaran tertentu. 3. Bahan ajar. Bahan ajar sangat diperlukan karena merupakan seperangkat informasi yang harus diserap peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Secara umum, sifat bahan ajar dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterangan. Bahan ajar yang disampaikan kepada peserta didik dengan strategi tertentu harus memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu relevan dengan standar kompetensi mata pelajaran dan kompetensi dasar yang harus disampaikan peserta didik. B. Bahan ajar merupakan isi pembelajaran dan penjabaran dari standar kompetensi serta kompetensi dasar tersebut. C. Memberikan motivasi pembelajaran. D. Berkaitan dengan bahan sebelumnya. C. D. Bahan disusun secara sistematis. F. Praktis. D. Bermanfaat bagi peserta didik. H. Sesuai dengan perkembangan zaman. Biar gampang. Dapat diperoleh dengan mudah. C. Menarik minat peserta didik. Kriteria bahan ajar yang baik dapat dipertinjau dari beberapa aspek, yaitu penampilan, segi materi, aspek buku pendukung, aspek linguistik, aspek kebudayaan yang terkandung di dalamnya, aspek fisiologi, dan aspek evaluasi.
4. Waktu yang disedia. Melalui perhitungan waktu, dalam 1 tahun ajaran, berdasarkan waktu-waktu efektif pembelajaran bahasa, rata-rata 5 jam pembelajaran per minggu untuk mencapai 2 atau 3 kompetensi dasar. Sangat diperlukan juga karena segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian tujuan. 6. Kemampuan atau kecerdasan mengajar. Kita sebagai calon seorang guru harus mempunyai kemampuan dan kecerdasan untuk menguasai strategi pembelajaran yang ada, karena salah satu tujuan utama pembelajaran adalah mempersiapkan peserta didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alamiah. Soal keempat, jelaskan jenis strategi pembelajaran. Jenis strategi pembelajaran. 1. Pembelajaran berorientasi aktivitas siswa atau SPBAS. 2. Standar proses pendidikan. Pembelajaran desain untuk memberikan siswa, artinya sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi pada aktivitas siswa atau PBAS. Pembelajaran ini dapat dipandang sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, ada pembelajaran expository atau SPI. Jenis strategi pembelajaran expository adalah jenis strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Karena dalam strategi ini, materi pembelajaran disampaikan langsung oleh guru, siswa tidak dituntut menemukan materi itu. Materi pembelajaran seakan-akan sudah jadi karena strategi expository lebih menekankan kepada proses berpikir, maka sering juga dinamai istilah kecap mental. Jenis strategi pembelajaran ini merupakan bentuk dari pendekatan belajar yang berorientasi kepada mutu, teacher approach. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peranan penting yang sangat penting. Yang ketiga, ada pembelajaran inquiry atau SPI. Jenis pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang ditanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Jenis strategi pembelajaran ini sering juga dinamai strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya saya menemukan. Yang keempat, ada pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Jenis strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan aktivitas pembelajaran. Artinya, dalam implikasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. 5. Peningkatan kemampuan berpikir SPPKB. Jenis strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir SPPKB
kooperatif atau SPK. Jenis strategi pembelajaran kooperatif atau SPK merupakan strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Pembelajaran kooperatif merupakan mode pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku yang berbeda. Ada 4 unsur penting dalam jenis strategi pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Adanya peserta dalam kelompok, 2. Adanya aturan dalam kelompok, 3. Adanya upaya belajar setiap anggota kelompok, 4. Adanya tujuan yang harus dicapai. 7. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah suatu jenis strategi pembelajaran yang menekankan pada proses terlibatnya siswa secara penuh dan untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Ada 3 hal yang harus dipahami. Pertama, CTL menekankan kepada proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi. Mendorong agar siswa dapat menemukan hubungan antar materi yang dipelajari dengan situasi kehidupan nyata. Ketiga, CTL mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan. 8. Pembelajaran afektif. Pembelajaran efektif berhubungan dengan nilai yang sulit diukur oleh karena menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dalam batas tertentu, memang afeksi dapat muncul dalam kejadian behavioral. Akan tetapi, penilaiannya untuk sampai pada kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan membutuhkan ketelitian dan observasi yang terus-menerus. Dan hal ini tidaklah mudah untuk dilakukan, apalagi menilai merupakan sikap sebagai akibat dari proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah. Soal nomor 5, karakteristik proses belajar siswa SD. Dalam perencanaan pembelajaran sangat dibutuhkan kemampuan keterampilan dan kejelian untuk menganalisis situasi dan keadaan tertentu siswanya. Setiap siswa dan kelompok kelas memiliki karakter, ciri khas, dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga perlakuan yang sama terhadap semua siswa dan kelompok justru akan mengakibatkan kurang maksimalnya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, salah satu tahap penting dalam proses perencanaan pembelajaran yang penting adalah melakukan analisis karakter siswa. Dalam proses pembelajaran, guru harus menjadikan karakteristik siswa sebagai salah satu tolak ukur bagi perencana dan pengolah proses belajar mengajar di dalam kelas. Proses belajar mengajar di sekolah dasar memiliki corak yang berbeda dengan proses belajar mengajar di sekolah menengah. Karakteristik yang ada pada tahap siswa itu sesuai dengan tahap-tahap perkembangan siswa. Misalnya, keberhasilan dalam bidang akademik di sekolah dasar menjadi hal utama sebagai salah satu pencapaian keberhasilan seorang siswa. Memahami heterogenitas siswa berarti menerima apa adanya mereka dan merencanakan pembelajaran sesuai dengan keadaannya. Proses pembelajaran di sekolah dasar akan berlangsung efektif jika sesuai dengan karakteristik siswa yang belajar. Menurut Saldimu dan teman-teman, mengemukakan 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam menganalisis karakter siswa. 1. Karakteristik utama, karakteristik umum. 2. Kompetensi atau kemampuan awal. 1. Karakteristik umum. 2. Kompetensi atau kemampuan awal. 3. Gaya belajar. 4. Motivasi. Karakteristik umum.
pada dasarnya adalah menggambarkan tentang kondisi peserta didik seperti usia, kelas, pekerjaan, gender, dan karakteristik siswa menunjuk pada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri-ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Ada Ari yang mengemukakan beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendesain proses atau aktivitas pembelajaran, yaitu 1. Kondisi sosial ekonomi, 2. Faktor budaya, 3. Jenis kelamin, 4. Pertumbuhan, 5. Gaya belajar, 6. Kemampuan belajar. Analisis karakter awal siswa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntutan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan siswa yang berkaitan dengan suatu program pembelajaran tertentu. Tahapan ini dipandang begitu perlu mengingat banyak pertimbangan seperti siswa, perkembangan sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, serta kepentingan program pendidikan pembelajaran tertentu yang akan diikuti siswa. Soal nomor 6, tahap perkembangan siswa sekolah dasar dipandang dari aspek A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan bahasa, D. Perkembangan kognitif, E. Perkembangan ekspresif, F. Aspek inteligensi. A. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode pranatal dalam kandungan. Terkait dengan perkembangan fisik, Kuhle dan Tompros mengemukakan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 aspek, yaitu sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja berkembang, perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan. 4. Struktur fisik tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsiun. Karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak usia 0-5 tahun. Perkembangan kemampuan fisik pada usia anak kecil. Audio Jungle. 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 Lelaki hanya 5% yang mencapai B. Perkembangan sosial. Audio Jungle. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dan dapat dilakukan sebagai proses. Audio Jungle.
Jungle. Belajar bergaul dan bersosialisasi dengan anak lainnya. Perkembangan sosial dapat menemukan jiwa sosial dan perhatian terhadap lingkungan tanpa ada tekanan. Audio Jungle. Sosial ada 4 faktor yang mempengaruhi kemampuan sosialisasi. Audio Jungle. Adanya kesempatan untuk bersosialisasi. Semakin besar kesempatan anak, akan semakin terlatih dalam bersikap dan Audio berinteraksi Jungle. terhadap situasi sosial. 2. Kemampuan berkomunikasi dengan publik melalui pengetahuan. 3. Adanya motivasi untuk bersosialisasi. Audio Jungle. Bersosialisasi apabila memperoleh kepuasan hubungan dengan media. Audio Jungle. Sehingga anak cenderung mengenal dan memperluas hubungan tersebut. 4. Metode belajar yang efektif adalah dengan Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Manusia. Penelitian menyatakan bahwa dalam otak terdapat dasar 6 kali lebih Audio Jungle. bahasa. Perkembangan bahasa pada usia SD, yaitu pada usia antara 6 sampai 6 tahun, bahasa yang digunakan Audio anak Jungle. sudah berkembang mendekati kesempurnaan. Terdapat penambahan kosakata pada anak, dan anak mulai mengerti bahwa kata-kata memiliki lebih dari satu arti. Audio Jungle. Anak usia 6 tahun telah mampu menggunakan kata-kata sebanyak 2.600 kata dalam percakapan. Anak sudah mengetahui lebih dari 20 Audio kata Jungle. dengan bantuan sekolah secara formal dan segala sesuatu yang didengarnya. Penguasaan kata-kata anak menjadi 8 Audio Jungle. kata ketika anak siap memasuki sekolah menengah atas. Pada usia 7-8 tahun, bahasa anak mengalami perkembangan yang sangat Audio besar. Jungle. Anak telah memahami tata bahasa, sekalipun terkadang memiliki kesulitan dan menunjukkan kesalahan, tapi anak dapat memperbaiki. Audio Jungle. Usia 6-8 tahun, sekitar 50 kata sudah mulai dikuasai oleh anak. Audio Mereka Jungle. kesadaran untuk menggunakan terminologi dalam disiplin akademik yang berbeda. Kadangkala terdapat hambatan Audio Jungle. pada anak ketika menggunakan kata penghubung seperti tetapi, kecuali, walaupun, hanya, jika, dan lain-lain. Mulai dapat memahami kalimat secara utuh Audio dan Jungle. membantu komunikasi. Pada usia 9-12 tahun, pembendaharaan kata anak berkembang secara sekitar 80.000 Audio kata. Jungle. Anak sudah lancar dalam menggunakan kosakata yang berhubungan dengan bidang akademik, seperti menggunakan kata-kata dalam proses pembelajaran. Anak juga sudah mampu Audio mengeluarkan Jungle. budi kalimat, walaupun berupa sebuah interupsi. D. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada siswa sekolah dasar Audio berlangsung Jungle. secara dinamis untuk menumbuh kembangkan kemampuan kognitif dalam fase konkret konvensional pada siswa Audio adalah Jungle. terbentuknya hubungan logis di antara konsep atau skema. Di sekolah dasar, siswa diajarkan berbagai disiplin ilmu, baik cara belajar, Audio baik Jungle. berorientasi pada peningkatan teknologis maupun kemampuan manipulatif. Siswa dapat melihat beberapa faktor dan Audio Jungle. mengkombinasikan dengan berbagai cara untuk mencapai hasil yang sama. Selanjutnya ada E. Perkembangan ekspresif. Audio Ekspresi Jungle. adalah perkembangan kegiatan seni dari kegiatan ungkapan bermain. Siswa SD sudah menyadari aturan dari suatu permainan. Bahkan siswa pada Audio usia Jungle. itu sudah mulai membina hobinya. Dalam dirinya sudah
Audio Jungle. Berdasarkan khusus gender, perkembangan aspek-aspek intelijensi. Audio Jungle. Ada beberapa aspek intelijensi yang berdasar pada perkembangan siswa SD. Di antaranya, 1. Intelijensi linguistik. Audio Jungle. Kemampuan bahasa. 2. Kemampuan logis matematis. Kemampuan untuk menjajaki pola, kategori, dan dengan manipulatif objek atau Audio figur. Jungle. 3. Intelijensi spasial. Kemampuan untuk mengamati secara mental, manipulatif, bentuk dan objek. Audio Jungle. Kemampuan mempersepsi dunia ruang visual. 4. Intelijensi musik. Kemampuan untuk menikmati, Audio Jungle. musik dengan kemampuan menghasilkan dan mengekspresi ritme nada dan bentuk musik tertentu. Audio Jungle. Intelijensi fisik. Kemampuan untuk menggunakan keterampilan motorik dalam olahraga, seni dan produksi. 6. Audio Jungle. Intelijensi intrapribadi. Kemampuan untuk memperoleh akses terhadap pemahaman perasaan, impian dan gagasan dari Audio Jungle. dan memahami kemampuan maupun kelemahan diri sendiri. 7. Intelijensi interpribadi, yaitu kemampuan mengamati Audio Jungle. suasana hati, temperament, dan motivasi orang lain, serta memahami hubungan dengan orang lain. Sekian Audio Jungle. penjelasan yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Audio Jungle. Assalamualaikum.